Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viga Brilian Dava dengan NIM 2024 1037 0110424 dengan teman saya. Nama saya Muhammad Akbar Noviandi dengan NIM 2024 1037 011 0388. Oke, di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan analisis domino effect dan juga iceberg model dalam keselamatan sistem. Nah, yang pertama terkait dengan pengertian umum. Di sini pengertian umum dari domino effect adalah rangkaian kecelakaan berantai di mana satu kejadian awal memicu kejadian lain secara berurutan hingga memperbesar dampak. Lalu iceberg effect yaitu menggambarkan bahwa masalah yang terlihat hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan penyebab yang tersembunyi. Oke, baik. Kemudian di sini referensi yang kita ambil dari pendapat ahli. Yang pertama menurut Yu et al. Nah, dari tahun 2025, domino effect merupakan rangkaian kecelakaan yang dipicu oleh kejadian awal dan berkembang melalui propagasi ke unit lain untuk meningkatkan tingkat keparahan secara signifikan. Jadi domino effect itu yang pertama pasti diawali dari masalah kecil kemudian membesar seperti itu. Kemudian yang kedua ada menurut iceberg. Jadi yang kedua ini menurut Bamberger tahun 2022. Dalam konsep iceberg ini dia adalah perilaku atau kejadian yang terlihat hanyalah ujung gunung es dengan faktor sistemik yang lebih besar sehingga tidak terlihat namun lebih berbahaya. Seperti di gambar, jadi terkadang ada visible problem yang di atas itu yang terlihat, padahal ada problem yang lebih dalam. Oke. Kita lanjut ke case study. Di sini ada dua contoh case study sesuai dengan jurnal. Yang pertama yaitu terkait dengan domino effect pada tangki penyimpanan kimia dan juga terkait dengan iceberg dalam dunia kesehatan. Nah, kita mulai dari domino effect terlebih dahulu. Pada domino effect ini ada case study yaitu kebocoran, dilanjutkan oleh ledakan, kebakaran, lalu menyebar ke tangki lain. Nah, ini sesuai dengan pengertian umum dari domino effect itu sendiri bahwa kejadian kecil akan menyebar menjadi kejadian-kejadian yang besar. Lalu rantai kecelakaan bisa mencapai beberapa tahap. Nah, ini juga salah satu case study yang kita temukan di jurnal yang mana ini juga sesuai dengan pengertian umum daripada domino effect itu sendiri. Lalu yang ketiga, rata-rata panjang rantai kecelakaan itu mencapai 1,17% pada tangki atmosfer. Nah, lalu di iceberg itu kita mempunyai 3 case study. Yang pertama, perilaku tidak profesional antar tenaga medis. Lalu yang kedua, menurunkan performa kerja hingga 40%. Lalu yang ketiga, meningkatkan resiko kesalahan medis. Seperti itu. Mungkin jadi kemudian pada poin keempat ini kita ambil identifikasi masalah dari referensi yang kita ambil. Yang pertama ada domini. Nah, identifikasi masalahnya ada kepadatan sistem kayak tangki yang capnya sangat berdekatan. Nah, seperti itu jika misal salah satu tangki terbakar kan akan spreading ke yang lain. Kemudian yang kedua ada human error. Nah, error ini ternyata penyebab dominan kecelakaan. Kemudian ada keterlambatan respon. Jadi tanpa adanya antisipasi yang jelas, maka domino effect ini peluang jadinya akan lebih besar. Kemudian ada yang kedua ada iceberg. Nah, ini masalah-masalah yang ada di dunia medis ya. Yang pertama ya budaya kerja yang buruk, beban kerja tinggi, kemudian komunikasi yang tidak sehat. Nah, di situ ketiga masalah tersebut itu ya memang masalah ini yang terjadi di dalam dunia medis. Seperti itu. Kemudian lanjut di slide selanjutnya. Kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu penanggulangan. Nah, pada penanggulangan ini ada 2 penanggulangan yang kita bedakan yaitu penanggulangan dari domino effect dan juga dari iceberg. Yang pertama dari domino effect terlebih dahulu.
Di sini ada penanggulangan, misalnya ada satu itu yaitu pemisahan jarak antar unit. Seperti yang kita tahu bahwa domino effect itu kan dari yang kecil menjadi yang besar. Nah, ini bisa kita tanggulangi dengan cara kita kasih jarak antara satu pabrik dengan pabrik yang lainnya atau satu alat dengan alat yang lainnya. Sehingga jika ada alat atau pabrik yang trouble, itu tidak akan merembet ke pabrik-pabrik yang lainnya juga. Lalu sistem early warning. Nah, di nomor 2 ini di warning maksudnya yaitu ketika kita itu atau ketika sebuah pabrik itu ada masalah, itu ada early warning terlebih dahulu atau ada peringatan dini terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya tidak merembet ke kejadian-kejadian setelahnya. Lalu ada yang namanya monitoring berbasis data. Nah, monitoring berbasis data ini salah satu bentuk penanggulangan juga, karena di monitoring berbasis data ini kita bisa melihat secara berkala permasalahan-permasalahan atau kekurangan dari sistem-sistem yang ada di pabrik atau alat-alat yang ada di perusahaan tersebut. Lalu yang kedua yaitu penanggulangan dari iceberg. Yang pertama, perbaikan komunikasi. Nah, di sini sesuai yang sudah dijelaskan tadi bahwa ada beberapa case study dan yang lain-lain itu menunjukkan bahwa kurangnya komunikasi antara departemen yang satu dengan departemen yang lainnya. Ini menyebabkan miskomunikasi yang menjadi akar masalah dari sebuah permasalahan yang cukup kompleks ya nantinya ke depannya. Lalu ada namanya manajemen stres. Nah, manajemen stres sendiri ini juga berkaitan langsung dengan masalah perbaikan komunikasi. Jika perbaikan komunikasi ini itu atau komunikasinya itu berjalan dengan lancar, maka orang-orang atau apa ya, ya intinya orang-orang yang terlibat di sebuah organisasi atau perusahaan itu tidak mengalami stres yang berlebihan dan itu tidak menjadi suatu hal yang berdampak ke depannya di iceberg effect ini. Lalu training perilaku profesional. Nah, ini juga sangat penting karena di iceberg effect itu kan kumpulan dari atau akar-akar masalah utama yang menjadikan atau membuat masalah itu semakin kompleks. Nah, training perilaku profesional ini kan dia masalah yang cukup sederhana. Nah, jika training profesional ini dilakukan, itu akan membuat hal-hal yang masalah-masalah yang kompleks ini akan terselesaikan. Mungkin untuk nextnya akan dilanjut oleh teman saya. Solusi yang diusulkan. Jadi solusi yang kita usulkan ini yang pertama sistem berbasis pencegahan. Jadi fokus pada identifikasi risiko sejak awal. Misalnya kita sebelum memperkerjakan seseorang, kita perlu training. Jadi itu itu antisipasi masalah awal. Kemudian mengurangi ketergantungan pada respon setelah kejadian. Jadi orang-orang itu punya keputusan yang beda-beda gitu lah antar orang. Jadi tidak tergantung, tidak umum satu sama lain. Kemudian yang kedua ada faktor kritis yang harus dikontrol. Yang pertama human factor sebagai penyebab utama, yang dimana presentasinya ada 50% kurang lebih. Jadi ya yang seperti yang saya katakan tadi, di sini pentingnya training sebelum memperkerjakan seorang. Kemudian tekanan dan sistem kerja mempengaruhi performa. Jadi penanggulangan stres yang seperti dikatakan teman saya tadi, di sini yang harus dibantu ya tekan sistem kerjanya sama tekanan. Jadi kalau orang kerja terus stres kan ini bisa menghambat pekerjaan mereka, kinerja mereka. Kemudian yang terakhir ada propagasi, kecelakaan terjadi karena sistem saling terhubung. Nah, di sini kayak sistem saling terhubung tuh satu sama departemen lain itu terhubung tuh baik. Cuma ketika mereka terhubung, ketika ada masalah ya akhirnya semua kena dampaknya. Nah, pendekatan solusi yang diusulkan itu berfokus pada antara integrasi pencegahan teknis dan perbaikan sistem kerja. Jadi dia tidak hanya mengurangi resiko ucapan berantai atau domino effect,
tetapi juga mengatasi akar masalah tersembunyi iceberg. Ini masalah yang tenggelam tuh di faktor manusia, budaya dasar, dan desain sistem. Nah, pendekatan ini memungkinkan sistem itu menjadi lebih adaptif, responsif, dan resilient terhadap gangguan seperti itu. Kemudian lanjut slide selanjutnya, silahkan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu fitur research atau saran. Yaitu fitur research atau saran ini itu kita gabungkan jadi satu antara domino effect dan juga iceberg effect. Yang pertama yaitu kita gunakan model AI seperti FNN yang terdapat pada jurnal untuk prediksi kecelakaan. Nah, ini kita ambil fitur saran ini itu dari jurnal yang mana menurut kami atau menurut kelompok kami itu sudah cukup bagus atau sangat efektif. Karena dengan fitur AI ini kita dapat menganalisa dan juga kita dapat menyegah terjadinya beberapa kecelakaan baik itu di domino effect maupun di iceberg effect. Lalu yang kedua, analisis sentimen untuk deteksi stres. Nah, kalau yang nomor 2 ini itu terlebih pada iceberg effect. Nah, di iceberg effect ini kan tadi yang seperti aku udah bilang bahwa rata-rata di iceberg effect itu lebih ke arah hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Nah, hal ini itu juga kami ambil atau kami dapatkan dari jurnal yang mana menurut kami itu sudah sangat amat sesuai dengan dengan efektif lah intinya gitu, solusi-solusi atau saran-saran yang cukup efektif, yaitu dengan cara analisis sentimen untuk deteksi stres itu tadi. Lalu yang ketiga, integrasi IoT untuk monitoring real time. Nah, ini juga berkesinambungan dengan pernyataan saya pertama tadi bahwa dengan menggunakan teknologi model AI ataupun teknologi-teknologi yang lain, ini juga bisa membantu untuk mencegah atau bahkan mengurangi dampak daripada domino effect dan juga iceberg effect tersebut. Yang terakhir yaitu sistem rekomendasi mitigasi otomatis. Nah, ini juga berkesinambungan sebenarnya dari nomor 1 dan juga yang nomor 3 tadi, bahwa kita nanti bisa membuat sebuah sistem integrasi yang otomatis. Untuk apa? Untuk mengintegrasikan seluruh hal yang ada di perusahaan atau organisasi atau pabrik tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memitigasi ataupun mencegah atau mengurangi dampak-dampak yang terjadi pada iceberg dan juga domino effect. Mungkin itu aja dari aku, bisa dilanjut sama temanku. Yang terakhir ada referensi. Jadi yang referensi yang pertama itu ambil dari UJ Apple tahun 2025 yang judulnya Analysis and Intelligent Prediction of Domino Effect Evidence. Kemudian yang kedua ada dari Bamberger tahun 2022 Patient Safety Iceberg. Nah, oke. Mungkin itu sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.